ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, juga para pendengar pemirsa yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kiranya kasih sukacita dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu di sini dalam rangka kita untuk menyambut hadirat Tuhan, yang dimana Tuhan telah memberikan kita kemurahan dalam hidup, kemurahan dalam hari-hari ini, yang dimana kita sedang diterpa permasalahan-persoalan dalam lingkungan kita. Tetapi puji Tuhan, kita harus tetap semangat untuk selalu berada dalam Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar apa yang tersampaikan nanti bisa tertanam dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami muji dan bersyukur kepada Engkau. Siang hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami, gentarkan kami supaya kami mengerti dan memahami akan firman-Mu Tuhan. Sesuai kehendak-Mu itu yang kami inginkan Tuhan, agar kami bisa selalu ada di kehendak-Mu, selalu ada dalam naungan-Mu, selalu ada dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kami akan membawakan renungan tentang bagaimana kita mengikut Tuhan, tentang bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman hari ini akan kami bawakan, yaitu dengan judul Memahami Maksud Tuhan. Dan di sini akan saya ambil dari Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Perikopnya, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu dan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu apapun. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang saya catat di sini adalah percobaan, berasal dari kata Yunani ya, peraimos, yaitu menunjukkan kepada penganiayaan atau kesulitan yang dimana anak-anak Tuhan hari-hari ini mengalami kesukaran, kesulitan menghadapi permasalahan persoalan itu. Namun kita diajarkan oleh Tuhan untuk supaya apa? Selalu mempunyai iman dan hikmat. Bagaimana kita menyikapi hari-hari kita dalam kehidupan dunia sekarang ini? Iman dan hikmat harus kita miliki sebagai pedoman orang-orang percaya kepada Tuhan. Orang percaya harus menghadapi semua ini dengan sukacita, karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap, pengharapan yang menjadi dewasa.
Yakobus menyebutkan aneka percobaan ini ujian terhadap imanmu. Percobaan kadang menimpa kita sehari-hari, sewaktu-waktu yang tidak kita mengerti. Di sini kita mau belajar untuk bagaimana supaya memahami, mengerti. Bukan hanya jadi anak-anak Tuhan enak-enakan, manja-manjaan. Menjadi orang Kristen tidak boleh cengeng. Menjadi orang Kristen tidak boleh enak-enakan, berada di dalam tempat nyaman. Menjadi orang Kristen sebenarnya adalah sulit secara manusia. Namun pengharapan kita kepada Tuhan adalah menerima janji keselamatan. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar pemirsa di sini. Di channel ini saya akan menyampaikan bagaimana memahami rahasia kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita yang bagaimana Tuhan akan menguji, bagaimana Tuhan akan memberikan kita makna ketekunan hingga kita mencapai puncak menjadi keintiman dengan Tuhan. Ketekunan, kesetiaan itu adalah keintiman. Teruji mendapatkan kemurnian. Ini kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12. Mari kita buka Alkitab kita, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan izinkan kita berada dalam suasana yang tidak nyaman, di mana Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota. Inilah satu-satunya keinginan Tuhan, yang dimana Tuhan menginginkan kita mendapatkan kemurnian dengan cara diuji. Dalam Yakobus 1 ayat 12 ini adalah firman yang mengingatkan kita, di saat kita diuji berarti Tuhan ada di dekat kita. Tuhan mendidik kita untuk menjadikan murni seperti emas. Haleluya, puji Tuhan. Nah, untuk itu maka kita berbahagialah bagi kita yang sudah menerima janji keselamatan dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak. Tuhan tidak butuh kita. Katakanlah kita seperti orang yang sangat berharga. Contohnya begini, ibaratnya kita ini mentang-mentang menjadi seperti orang yang berharga, seperti barang atau seperti emas. Akhirnya kita mentang-mentang, wah Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan mengasihi saya, maka dari itu saya harus setia pada Tuhan. Bukan seperti itu. Kita sebelum dilahirkan, Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menciptakan kita untuk kita dijadikan sebagai anak-anak pilihannya. Banyak anak-anak Tuhan mungkin tidak sadar, seolah-olah mereka merasa bangga. Saya setia, pelayanan, saya suka memberi, saya suka diakoni, saya suka menolong, saya ramah, punya kebaikan. Banyak ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan oleh orang lain, banyak, tetapi itu tidak menjanjikan keselamatan. Yang menjanjikan keselamatan adalah janji Tuhan. Nah, di sini saya ungkapkan bahwa dalam Yakobus 1:12 ini adalah salah satu di mana kita harus menghadapi ujian untuk mencapai kemurnian. Yang kedua, Yakobus yang kedua adalah tekun mendapatkan kesetiaan. Nah, kesetiaan ini adalah satu hal yang
berbentuk keintiman dengan Tuhan. Jadi kesetiaan ini adalah kita digiring kepada Tuhan untuk setia supaya intim, menjadi satu tubuh. Coba kita buka dalam Ibrani 10 ayat 34. Ibrani 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 34 ini, kita memang sudah dianjurkan untuk bisa mengambil kesempatan untuk masuk dalam percobaan penderitaan bersama Tuhan. Jadi kita tidak hanya nyaman di atas ranjang, tidak nyaman di atas tempat-tempat yang begitu menyenangkan hati kita, menyenangkan pikiran kita, seperti burung yang di dalam sarangnya, selalu meminta makan, hanya selalu meminta minum, hanya selalu meminta dan meminta kepada induknya, minta kehangatan. Tidak seperti itu. Jadi orang Kristen harus berani menghadapi percobaan. Jadi orang Kristen harus berani menghadapi kesengsaraan. Karena di mana percobaan, kesengsaraan, permasalahan-persoalan hidup, inilah yang memurnikan kehidupan kita supaya kita dibawa dalam kedewasaan. Haleluya, puji Tuhan. Saya ulang lagi, Ibrani 10:34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, dan ketika hakmu dalam kenyamanan ini diambil Tuhan. Terkadang kita ini sakit. Bagaimana Tuhan? Rasanya hati saya ini, saya ingin ke sana, saya ingin main, saya ingin shopping dengan saudara saya, tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak kehendaki. Jangan anakku, kesinilah, sarangmu akan saya goncangkan hari ini. Supaya apa? Kita tetap ingat bahwa di atas kita itu ada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu mengingatkan kita, melayang-layang di atas kita seperti Raja Wali dan anaknya yang menggoncangkan sarangnya. Supaya apa? Kita bangun, ingat, dan bangkit. Bangkit mana? Kita bangkit untuk melawan penderitaan, kesengsaraan. Percayalah, di balik semua ada sesuatu yang dijanjikan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Dalam kekristenan ini tidak ada kenyamanan. Dalam kekristenan ini tidak lepas dari persoalan, percobaan. Saya ulang sekali lagi. Dalam kekristenan ini tidak ada kenyamanan, tetapi ada pengharapan, yaitu keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan. Mulai hari ini kita harus bangkit bersama Tuhan. Kita harus melayang-layang untuk menguasai dunia, untuk menjadi terang di atas bukit, menjadi lilin di dalam kegelapan, supaya menyala dan tampak di hadapan seluruh umat manusia, supaya mereka bisa memandang kita dan mereka bisa juga datang pada kita untuk diselamatkan di dalam Tuhan. Ya, di sini ada lagi ayat-ayat yang begitu banyak mengungkapkan rahasia-rahasia untuk dimana kita selalu mengerti dan bisa mendalami apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat yang 11, begini firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Aneh. Kalau kita baca ayat ini sepertinya aneh. Saya ulang sekali lagi. Ibrani 12 ayat yang 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tiap-tiap ganjaran yang diberikan kepada kita kok tidak mendatangkan sukacita. Tunggu dulu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita lanjutkan pembacaan.
tetapi duka cita. Loh, malah mendapatkan duka cita. Baiklah, kita baca semua. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Nah, ini dengarkan. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Seperti anak Raja Wali yang dilatih oleh induknya. Sifat Raja Wali kepada anaknya, setiap mereka bersarang di atas bukit, yang dimana anak Raja Wali itu tidak dienak-enakkan dalam sarangnya. Induknya pasti akan datang menggoyang, menggoncang, bangkitkan sarang itu. Supaya apa? Anak-anaknya bisa melek, anak-anaknya bisa ingat, anak-anaknya bisa bangkit bahwa Tuhan adalah pemilik kuasa, Tuhan pemilik makanan yang hidup, Tuhan memiliki air hidup. Supaya kita selalu berharap, meminta. Sekali digoncangkan sarang itu, maka kita akan terbelalak. Maksudnya kita harus mengingat Tuhan. Raja Wali adalah gambaran dari Bapa kita yang mengasihi kita. Ada dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan di mana Raja Wali ini adalah satu bentuk kasih sayang Bapa kepada anaknya. Bukan berarti selalu ada dalam kenyamanan bagi anak-anaknya. Tetapi itu tadi saya katakan bahwa anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa terbang, belum bisa menguasai kehidupan, maka Tuhan akan uji. Tuhan akan uji secara supaya mereka tekun, supaya mereka bisa kuat dan bisa terbang. Itulah tujuan Tuhan. Nah, alangkah baiknya kita baca dalam Ulangan 32 ayat yang 11. Ulangan 32 ayat 11. Nah, di sini orang Kristen, pengikut Kristus tidak boleh nyaman. Tidak ada nyamannya, saudara-saudaraku. Jadi orang Kristen itu berat. Kalau tidak berani mengalami aniaya, kalau tidak berani mengalami percobaan persoalan hidup, jangan jadi orang Kristen. Mendingan jadi orang dunia. Kalau ingin cari nyaman, di sana banyak kenyamanan. Tapi satu sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan bahwa di dalam Tuhan hanya ada pengharapan, yaitu janji keselamatan. Baiklah, mari kita baca Ulangan 32 ayat yang ke-11 sampai 13. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dan berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu di bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Kalau kita membaca ayat ini kan lucu, masa kok mengisap madu di bukit yang batu, terus minyak dari gunung batu yang keras. Batu adalah gambaran Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Mari kita baca dari atas. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan di atas sarangnya. Apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Raja Wali di mana Allah menjaga anak-anaknya ini tidak hanya selalu ada dalam kenyamanan sarangnya. Allah datang, mereka menggoncang, bangkitkan sarangnya. Kita lanjutkan, melayang-layang di atas anak-anaknya. Supaya apa? Anaknya ini ingat bahwa Bapa yang Maha Kuasa datang untuk mengajak, mendidik, memberi makan, memberi air, memberi segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca selanjutnya. Sangat menarik, saudara-saudaraku, ayat ini.
Demikian, menampung seekor, ya. Di sini ada menampung seekor. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor. Menampung seekor ini artinya apa? Kenapa enggak 2 ekor? Kita adalah keturunan Adam, yang dimana Tuhan tidak akan memilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Tetapi Tuhan memilih yang dikasihi, yaitu anak-anaknya mempelai yang menjadi calon mempelai perempuan. Untuk cerita menguraikan hal ini panjang sekali, saudara-saudaraku, karena Alkitab ini begitu luas, saling berkaitan untuk menjawab persoalan permasalahan dalam hidup kita. Saya lanjutkan pembacaan ini, ya. Menampung seekor ini artinya kita anak-anak Tuhan yang dipilih, bukan dari orang-orang bangsa lain, bukan dari suku-suku lain, bukan dari ras-ras lain, ibaratnya seperti itu. Tetapi hanya 1 anak tunggal, anak sulung yang dikasihinya. Artinya kita harus menjadi anak-anak sulung, harus menjadi orang-orang pilihan, yang dimana Tuhan nanti akan mengajak kita, menjadikan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Kita lanjut ayat yang ke-12. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai kita. Kita tidak boleh merasa bahwa ada sesuatu yang mungkin kita merasa punya kelebihan-kelebihan itu karena akal kita atau karena satu perjuangan kita. Itu salah. Itu bukan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan demikian Tuhan sendiri menuntun dia. Segala sesuatunya kehidupan orang Kristen ini adalah sudah ditentukan Tuhan. Kita hanya taat, kita hanya ikut seperti anak Raja Wali. Sifat Raja Wali yang dimana akan melatih anaknya untuk terbang. Dia akan dibawa dari kepak sayapnya, akan diimpit dalam kepak sayapnya, dan dia akan dijatuhkan. Tuhan mengizinkan persoalan permasalahan itu menghadang kita. Anak Raja Wali dijatuhkan, tetapi induknya tidak akan membiarkan mereka sampai terjatuh. Sebelum dia mati, walaupun kita yang seharusnya binasa dan mati, induknya akan mengambil lagi, akan menopang, dan kita tidak akan sampai tergeletak. Seperti anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita tak mungkin dalam percobaan persoalan apapun, dalam persoalan hidup sehari-hari kita tidak akan khawatir. Kita tidak perlu cemas, tidak boleh khawatir, tidak boleh cengeng, tidak boleh manja-manja. Karena apa? Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan bagaimana kita mendapatkan kerajaan surga. Nah, di sini kembali lagi bagaimana kita supaya satu, teruji. Teruji artinya apa? Dalam Yakobus 1:12 tadi, untuk mendapatkan kemurnian. Yang kedua, ketekunan. Kenapa kita dilatih untuk tekun? Supaya kita mendapatkan kesetiaan. Di mana kesetiaan itu adalah keintiman kita dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dalam Ibrani 10:3-4 tadi betul-betul memang mengingatkan kita bahwa telah turut mengambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan. Kita mengikuti jalan salib. Kita berarti berada di jalan salib. Kita tidak keluar dari lingkungan. Apapun yang terjadi Tuhan, saya akan tetap mengiring Engkau. Ya, inilah yang dikatakan bagaimana kita memberikan hidup kita ini untuk Tuhan dan memahami maksud Tuhan. Nah, untuk yang berikutnya, belajar taat tanpa menyimpan kepahitan, ya. Jangan seperti anak-anak Musa yang dimana dibawa keluar dari tanah Mesir, yang satunya bisa lanjut sampai ke tanah Kanaan, yang satunya mereka mengalami kepahitan. Karena apa? Karena mereka hanya menginginkan air, karena haus, tetapi mereka tidak mengerti maksud Tuhan.
apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Namun mereka tidak mengerti. Akhirnya apa? Mereka minum air, tapi air kepahitan, yang akhirnya membawa mereka bingung di padang gurun. Sampai saat ini ada 2 saudara kita yang sampai saat ini masih bingung di dalam padang gurun, yang keturunan dari kedua yang sudah masuk ke dalam Yerusalem, seperti keturunan anak-anak Tuhan yang sampai sekarang ini, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan. Ada keturunan 2 dari Ibrahim. Ini kalau kita mau belajar di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat, banyak hal-hal yang bisa memberi petunjuk kita. Di mana anak-anak Tuhan yang bisa mencapai tujuan, di mana anak-anak Tuhan yang waktu itu tidak mencapai tujuan. Pada akhirnya itu nanti Tuhan yang akan menentukan di kemudian hari, yaitu tentang keselamatan. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan Ulangan 32 ayat yang 11 sampai 13 ya. Ayat yang ke-13-nya, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang dibuatnya, dan mengisap madu di bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah, kita dibuatnya berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Kita dihimpit, dikepak sayapnya oleh Indo Raja Wali untuk diajak kemana? Untuk kita diajak terbang melintasi alam raya, dan di situ kita akan menghadapi persoalan hidup, mengalami badai, mengalami cuaca-cuaca ekstrim. Itulah kehidupan hari-hari kita. Yang maksud Tuhan yang sebenarnya adalah baik untuk kita, yang dimana seperti Raja Wali akan mendidik anak-anaknya, walaupun terjatuh kita tidak akan tergeletak. Tuhan akan menopang kita menjadi anak-anak yang dipilihnya, dan kita akan terangkat dan kita akan dimenangkan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Jangan enak-enak kita terbuai dalam sarang seperti anak Raja Wali yang hanya meminta minum, meminta makan. Kita jadi orang Kristen, sekali lagi saya sampaikan, tidak enak-enak, tidak ingin nyaman terus. Sekali-kali Tuhan akan datang menggoncang bangkitkan sarang itu, yaitu menggoncang kehidupan kita. Bahwa persoalan-persoalan ini kita harus sadar bahwa itu ada sudah kehendak Tuhan. Apa yang komitmen kita? Iman dalam iman kita hanya percaya bahwa janji Tuhan dalam pengharapan akan mendatangkan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu belajar dan terus belajar memahami maksud Tuhan agar hidup kita mendapat kemenangan kebangkitan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan bisa menjadikan benih yang tertanam dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan selamanya. Jangan takut, jangan gentar apabila kita menghadapi persoalan, karena ketekunan itu menghasilkan apa? Buah-buah yang diharapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan takut, kita tetap berjuang, melayang, terbang bersama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah memberikan pesan-pesan lewat firman-Mu Tuhan. Kiranya hamba-Mu yang mendengar dimanapun berada Tuhan, kiranya bisa memahami iman hikmat yang dimana selalu kita hadapi di hari-hari menghadapi situasi-situasi dimanapun kita berada. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima dengan lapang hati firman-Mu ini Tuhan. Kiranya tanah hati kami ini bisa menjadikan tanah yang subur untuk selalu ditanami benih-benih firman-Mu yang menjadikan kita pengharapan keselamatan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman-Mu hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.